Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan bagi kita semua. Perkenalkan, saya Naswa Syifa Nabila dari program studi S1 Digital Public Relations, Fakultas Komunikasi dan Ilmu Sosial Telkom University. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan laporan kerja praktik yang telah saya laksanakan di Center of E-Learning and Open Education atau CELO Telkom University. CELO merupakan platform e-learning Telkom University yang membuka kesempatan kerja praktik bagi mahasiswa melalui program MBKM internal. Kerja praktik ini dapat menjadi kesempatan bagi mahasiswa untuk dapat terlibat langsung dalam proses produksi konten digital dan membantu mahasiswa untuk mendapatkan pengalaman praktis untuk mempersiapkan diri menuju dunia kerja yang lebih profesional. Tujuan dari kerja praktik ini antara lain, pertama, memberikan pengalaman dan wawasan bagi mahasiswa tentang proses produksi konten digital. Kedua, meningkatkan keterampilan teknis. Dan yang terakhir, mengembangkan pengalaman praktis. Manfaat dari kerja praktik ini dapat dirasakan oleh berbagai pihak. Yang pertama, bagi perguruan tinggi, program ini dapat dijadikan sebagai sarana atau wadah bagi mahasiswa untuk dapat mengembangkan kreativitas dan keterampilannya khususnya di bidang produksi konten digital. Yang kedua, bagi mitra atau di sini adalah CELO, program ini dapat dijadikan sebagai sarana untuk memperkenalkan lingkungan kerja CELO sebagai pusat e-learning kepada mahasiswa. Yang ketiga, bagi prodi, program ini dapat bermanfaat untuk memperluas relasi dan jejaring kemitraan. Dan yang terakhir, bagi mahasiswa, program ini dapat dijadikan sebagai tempat untuk belajar bagi mahasiswa tentang proses produksi konten digital. Kerja praktik ini berlangsung selama 6 bulan di Unit Center of E-Learning and Open Education Telkom University di bawah Direktorat Pascasarjana and Advanced Learning. CELO berfokus pada produksi konten digital termasuk praproduksi, produksi, postproduksi, serta live streaming acara kampus. Program ini relevan bagi mahasiswa Digital Public Relations yang saat ini tidak hanya perlu menyusun pesan komunikasi strategis, tetapi juga harus menguasai produksi konten digital dengan teknologi terkini. Mahasiswa mendapatkan pengalaman langsung dalam pengoperasian kamera, editing video, dan penyusunan naskah video. Keterampilan ini penting dalam mengelola konten visual untuk brand, perusahaan, institusi, maupun kampanye komunikasi. Tahapan pelaksanaan kerja praktik ini meliputi 6 tahapan, mulai dari pengajuan berkas di aplikasi Simka, hingga pelaksanaan kerja praktik di masing-masing mitra. Dalam pelaksanaannya, terdapat beberapa pihak yang terlibat. Yang pertama yaitu dosen pembimbing lapangan. Di sini, dosen pembimbing lapangan bertugas untuk memberikan arahan kepada mahasiswa terkait job desk yang akan dikerjakan, serta memberikan evaluasi dan penilaian terhadap kinerja yang telah dilakukan. Yang kedua adalah dosen wali. Di sini, dosen wali berperan untuk memberikan persetujuan dan arahan mengenai alur dari MBKM internal. Kerja praktik yang dilaksanakan di CELO memberikan kesempatan bagi mahasiswa untuk dapat terlibat langsung dalam proses produksi konten digital, mulai dari proses praproduksi, produksi, hingga pasca produksi. Bahkan, mahasiswa dilibatkan dalam kegiatan live streaming acara kampus. Selain itu, mahasiswa pun dapat mempelajari bagaimana proses adaptasi di lingkungan kerja, bekerja dalam tim, hingga menyelesaikan proyek sesuai dengan standarisasi yang telah ditentukan. Dari kerja praktik yang telah saya lakukan, terdapat beberapa capaian yang sudah saya capai. Yang pertama, yaitu peningkatan pengetahuan terutama dalam proses editing video, pengoperasian kamera, dan alur produksi konten digital. Yang kedua, keterampilan teknis berupa setup kamera, setup lighting, bahkan hingga proses editing menggunakan aplikasi Adobe Premiere. Yang ketiga, sikap profesional seperti disiplin waktu, tanggung jawab terhadap tugas yang telah diberikan, dan kemampuan komunikasi dalam tim. Dan yang terakhir adalah pengalaman kerja yang membuat saya mendapatkan pengalaman praktis di dunia yang lebih profesional. Kerja praktik di unit CELO memberikan pengalaman praktis kepada mahasiswa untuk dapat terlibat dalam proses produksi konten digital, mulai dari proses praproduksi yang meliputi proses pembuatan CCT, kemudian proses produksi yang meliputi typing video, yang ketiga yaitu proses pasca produksi yang meliputi proses editing video menggunakan aplikasi Adobe Premiere Pro. Melalui kegiatan ini, mahasiswa dapat meningkatkan keterampilannya serta memperoleh pengalaman profesional kerja. Selain itu, kegiatan ini juga dapat menjadi jembatan bagi mahasiswa untuk mengenal dunia kerja yang lebih luas lagi. Dari pengalaman ini, terdapat beberapa saran yang harus saya sampaikan kepada pihak-pihak yang terkait. Yang pertama, bagi universitas, semoga kegiatan ini dapat terus berlangsung, serta menyediakan pembekalan yang lebih mendalam tentang dunia kerja. Yang kedua, bagi CELO, saya harap mitra dapat terus memberikan ruang eksplorasi bagi mahasiswa, termasuk mentoring yang lebih intensif terhadap penggunaan software. Bagi prodi, diharapkan dapat memberikan pendampingan akademik yang lebih aktif selama kegiatan berlangsung, baik dalam bentuk mentoring, evaluasi, maupun konsultasi.
Bagi mahasiswa yang semester depan ingin mengikuti kegiatan ini, saya menyarankan untuk kalian mempersiapkan diri dengan pengetahuan teknis dan keterampilan komunikasi. Jangan ragu untuk aktif dan ambil inisiatif selama kerja praktik berlangsung. Selama kerja praktik di unit Selo, saya memperoleh pengalaman praktis terutama dalam proses produksi konten digital dan kerja tim. Meski menghadapi beberapa kendala dalam pelaksanaannya, hal tersebut dapat diatasi dengan melakukan pembelajaran mandiri dan diskusi dengan pembimbing lapangan, serta berkomitmen untuk terus belajar dan mengasah kemampuan. Berikut beberapa dokumentasi dari kerja praktik yang telah saya laksanakan. Demikian pemaparan yang dapat saya sampaikan. Saya bersyukur bisa mendapatkan pengalaman yang sangat berarti ini. Terima kasih atas perhatian dan kesempatannya. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.